Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro AAKK, Bapak Kepala SPI, kemudian Bapak Kepala Pusat Perpustakaan, Bapak Ibu T Perencanaan, JFT Madya Keuangan, JFT Kepegawaian, selaku ketua kelompok kerja di timnya masing-masing. Yang saya hormati hadirin para peserta apel yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan yang teristimewa petugas apel. Ada dua kejutan itu petugas apel hari ini. Satu, ternyata Mas Alvin bisa juga membawa acara. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Mas Alvin. Dan yang kedua kejutan bagi saya, satu-satunya pembawa Pancasila selama 1 tahun itu perempuan yang baru kali ini, Mbak Iya lagi. Alhamdulillah. Hadirin semuanya peserta apel yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini informasi dari Pak Ulum, ini upacara penutup tahun 2023, karena tanggal 18 ini minggu depan, hari minggunya tanggal 24, hari Seninnya tanggal 25, merah. Senin berikutnya juga tanggal 1, merah lagi. Oleh karena itu maka upacara berikutnya itu akan kena di tahun 2024. Salawat serta salam marilah kita sampaikan dan junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat kerabatnya, dan moga-moga kita semuanya selama tahun 2023 ini mendapatkan berkah dan semua amalan kita dinilai dengan kemuliaan, dan moga-moga nanti di yaumul hisab kita mendapatkan sahabat Rasul, dan di yaumul akhir kita mendapatkan ridha Allah. Ibu bapak seluruh peserta apel yang insya Allah dirahmati Allah, saya lanjutkan karena upacara hari ini menutup tahun 2023, maka patut kita merenungkan langkah-langkah yang ada di tahun 2023. Merenungkan yang begini, merenungkan yang baik-baik. Alhamdulillah, tahun 2023 ini kita banyak tantangan. Di satu sisi regulasi-regulasi banyak perubahan, dan kita diminta untuk selalu menyesuaikan. Namun alhamdulillah, tanda-tandanya UIN ini di tahun 2023 semoga saja bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik di tahun daripada dibanding dengan tahun 2022 atau 1 tahun sebelumnya. Indikator pertama, alhamdulillah seluruh pengadaan telah berjalan normal, tinggal satu pekerjaan tapi insya Allah estimasinya tepat waktu, yaitu yang ada di FKIK. Artinya ini menunjukkan kinerja kita cukup tertib, cukup terkendali. Kemudian yang kedua, kalau kita amati tidak ada masalah. Kalau tahun lalu kita seperti ini masih ada ganjalan antara jarak pelaporan keuangan dengan realisasi keuangan yang ada di SFD, Pak Inam. Alhamdulillah sekarang kita tidak ada, artinya bisa normal. Bahkan kalau kita lihat dari serapan, moga-moga tahun ini kita bisa mencapai lonjakan yang mungkin belum dicapai di tahun sebelumnya. Hari ini saja kita sudah sekitar 87 lebih. Insya Allah Senin ini
kalau informasinya dari Pak Bani itu insya Allah sudah bisa 92% lebih ya Pak Bani, insya Allah. Artinya tutup akhir tahun setelah semua urusan selesai itu mungkin kita bisa sampai menginjak ke 95%. Ini luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Dari semua rangkaian ini Bapak-bapak Ibu-ibu yang patut disyukuri satu, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Karena pekerjaan yang menguras tenaga, menguras pikiran, menguras segalanya itu tidak begitu saja berjalan mulus. Saya lihat di belakang itu Mas Saiful kata apetip, itu sambil merasakan capeknya itu. Nah, bisa merasakan capeknya Mas Saiful ya. Bagaimana kita dari titik satu ke titik yang lain, mulai dari bagaimana merawat selokan-selokan yang banyak tumbuh pohon, sampai dengan daun-daun pohon yang tinggi menjalar, itu bagiannya Mas Saiful semua juga. Karena itu saya bisa merasakan capeknya saat beliau ketak-ketik, saya lihat dari sini. Moga-moga dikasih berkah Mas Saiful. Dan saya pikir teman-teman semuanya juga senasib seperjuangan, hampir semuanya sama di bidangnya masing-masing. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Yang kedua, kita ambil hikmahnya sampai hari ini dan moga-moga seterusnya kita senantiasa kompak. Karena bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghasilkan sebuah program memang perlu kekompakan. Walaupun dinamika kerja itu luar biasa. Di dalam pekerjaan itu ya mesti harus ada yang opera-operaan gitu ya. Ada yang diinginkan, ada yang nangis kan gitu ya. Ya lengkap lah, ada yang tertawa, bahkan ada yang joget-joget pakai saweran kan gitu ya. Nah, masih ingat kan? Nah, jadi semuanya memang harus lengkap seperti itu. Namun di tengah semua aktivitas itu yang perlu kita ambil hikmahnya, kita bisa menjaga kekompakan. Moga-moga hal yang seperti ini terus bisa kita jalankan. Kesulitan pasti ada, tantangan pasti, kemudian hambatan ya juga pasti ada. Tapi insya Allah dengan ridho Allah, dengan kita selalu berdoa, kita akan bisa dapat kemudahan-kemudahan di balik semangat kita dan upaya kita mau belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, moga-moga di tengah keberhasilan perjuangan ini kita bisa diberikan kekuatan untuk menyongsong tahun 2024 yang juga tidak terlalu artinya masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Karena tahun 2024 ini satu, kita akan menyelesaikan di bulan Juli yaitu program pengembangan kampus 3. Itu sudah harus selesai. Artinya apa? Tidak hanya selesai bangunannya saja, infrastrukturnya, sistemnya, bahkan mungkin teknologi, pengembangan teknologinya juga sudah harus memadai di sana. Termasuk kalau sudah begitu yang ada di kampus 1 dan kampus 2. Nah, hal-hal yang demikian bapak-bapak, ibu-ibu, kalau secara fisik mudah. Asal ada perencanaannya, ada anggarannya, ada orang-orangnya, jalan. Tetapi yang paling berat saat kita akan memasuki satu fase kemajuan adalah mengembangkan perubahan kebiasaan atau transformasi budaya. Itu yang paling berat, yang harus sabar, telaten kita layani. Yang perlu dialog harus mau kita penuhi, yang perlu diberitahu harus kita beritahu. Kemudian kita semuanya harus bisa mensemangati supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena perubahan yang akan datang di tahun 2024 paling tidak Malikidin sistem kita sudah harus punya tahapan pertama, bukti tahapan pertama. Kita kemarin sudah koordinasi, bukti tahapan pertama itu inginnya Pak Inam, inginnya kita ingin mencapai
bagaimana capaian-capaian kontrak kinerja per KIN itu untuk bisa membuktikannya, untuk bisa mencari datanya itu bisa dengan mudah melalui pengelolaan data yang ditopang dengan teknologi. Kita mentargetkan sekitar bulan Mei kita sudah bisa melihat tanda-tanda bagaimana terkait dengan urusan kepegawaian, kinerja, dan semua kegiatan. Beberapa waktu yang lalu teman-teman PT IPD dengan kelompok Arsiparis, kemudian juga dengan P3SR bertekad ingin mendorong semua kita untuk bisa memanfaatkan pengembangan teknologi ini, sehingga nanti untuk kepentingan laporan-laporan, kepentingan input untuk menetapkan sebuah kebijakan, kita berharapnya dari data-data yang valid dari sebuah penyediaan aplikasi yang ada, karena kebijakan dalam strategi pengembangan kebijakan itu sangat ditentukan oleh kesiapan data yang valid, kelengkapan maupun kevaliditasnya. Apabila datanya tidak valid, tidak lengkap, ya kebijakannya nanti tidak sempurna. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itulah maka moga-moga di tahun 2024 nanti kita bisa melewatinya juga dengan baik, tentunya dengan keberhasilan yang lebih baik dari tahun 2023 yang sekarang akan kita selesaikan akhir. Dan lebih dari itu semuanya moga-moga kita diberikan keberkahan hidup, tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan yang ada di tahun 2023. Misalnya contoh, teman-teman Satpam hari ini cukup teruji di bulan Desember ini ya, terutama yang outsourcing. Nah ini moga-moga tidak terjadi lagi tahun 2024, sehingga teman-teman UKBPJ mohon nanti menseleksi perusahaan-perusahaan yang akan menggerakkan outsourcing, baik Satpam, cleaning service, segala macamnya itu sebaik mungkin, agar teman-teman yang bekerja di dalamnya itu sesuai dengan irama. Dari dalam kita kasih target tinggi-tinggi, di objek-objek jalan, sementara perusahaannya nggak mensupport, ya itu kan cingklang apa bahasa Jawanya apa? Cingklang apa? Bingklang sebelah kan gitu ya. Nah ini moga-moga tidak tercapai. Jadi semuanya itu moga-moga bisa nyembuti, dan moga-moga UIN lebih baik dan prestasi-prestasi UIN yang jauh lebih besar dalam berbagai bidang akademik, kemudian kemahasiswaan, semuanya bisa terlayani dengan baik. Iya, saya jadi ingat. Moga-moga nanti insya Allah di awal tahun Pak Karo AAKK kemarin kita juga sudah bincang-bincang dengan perencanaan, dengan keuangan, dengan ketua tim kemahasiswaan, mungkin nanti difasilitasi oleh Pak Karo AAKK. Mari kita ingin bereksperimen di tahun 2024 ini mengefektifkan anggaran untuk menyuplai program adik-adik kita di mahasiswa. Bagaimana kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu betul-betul tercukupi dari awal program sampai akhirnya, sehingga apabila nanti ada event-event kejuaraan segala macam, kita bisa mempertanggungjawabkannya itu secara akademik. Kami dari AOPK hanya supporting, menyiapkan anggaran, hanya kami punya catatan Pak Karo AAKK, yaitu ternyata dibalik kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, kita juga bisa melihat bahwa ada anggaran-anggaran yang belum terpakai secara maksimal, kan gitu Pak Bani ya. Oleh karena itulah kita ingin mengefektifkan semua, termasuk di sektor-sektor yang lain kita seperti itu. Anggaran pembiayaan yang tidak terlalu banyak, artinya terbatas yang ada di UIN, namun insya Allah kalau kita gunakan secara efektif, tepat sasaran, dan terencana sistematis, insya Allah akan bisa menghasilkan dampak yang luar biasa positif. Insya Allah itu yang bisa kita raih, dan mari kita berdoa bersama mengakhiri tahun 2023 ini dengan keberkahan Allah.
dan moga-moga kita dihadapkan dengan tahun 2024 yang penuh dengan harapan dan keberhasilan. Al-Fatihah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.